Shalom, firman Tuhan kali ini dengan tema pemulihan bagi jiwa yang lelah. Terambil dari kitab Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, panggilan bagi yang penat. Saudara, kita tidak bisa memungkiri kehidupan ini yang seringkali kita jalani terkadang membawa kepada kita suatu titik kejenuhan karena permasalahan, karena pergumulan, dan lain sebagainya. Tetapi luar biasanya, kita punya Tuhan yang memanggil setiap kita, bahkan setiap kita yang jiwanya lelah, jiwanya letih. Dikatakan ayat yang ke-28 tadi, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus memanggil setiap saudara. Yesus mau saudara datang kepadanya. Sebab apa? Dia akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Panggilan ini berlaku untuk semua orang, bahkan terkhusus bagi orang percaya yang mau meresponi apa yang menjadi panggilan Yesus. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, jangan pernah menyerah, sebab ada panggilan bagi jiwa yang penat. Biarlah kita boleh datang kepada Yesus. Yesus tahu akan beban kehidupan kita. Saudara tidak sendirian, ada Allah yang mengetahui beban saudara. Biarlah kita meresponi panggilan tersebut. Untuk itu, setiap hari luangkan waktu saudara untuk datang dalam hadirat Tuhan, lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, datang kepada Yesus. Sebab kita percaya janji Yesus dikatakan tadi, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus bukan sekedar memanggil jiwa yang penat, jiwa yang letih, lesu, dan berbeban berat, tetapi dia juga akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Kita imani, kita amini bahwasanya janji ini berlaku sampai detik ini. Sekali lagi, apapun yang jadi pergumulan kita hari-hari ini, jangan lihat masalahnya yang besar, tetapi lihatlah kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk mengatasi segala permasalahan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara masih ingat bagaimana ketika bangsa Israel ditakut-takuti oleh seorang Goliat, mereka menjadi takut, seakan-akan jiwa mereka letih, berbeban berat, tapi luar biasa. Tuhan memberikan kelegaan, datanglah seorang Daud. Justru Daud melihatnya bukan masalah yang besar, tetapi Daud berkata, dia datang dalam nama Tuhan. Artinya apa? Dia punya Tuhan yang jauh melebihi hanya sekedar Goliat, dan akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini? Jangan pernah lihat masalahnya. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi pandanglah Yesus. Datanglah pada Yesus. Ketika saudara berbeban berat, letih, lesu, maka Yesus akan memberikan kelegaan bagi kita semuanya. Jadi yang pertama, sekali lagi kita belajar bersama-sama, panggilan bagi yang penat. Kemudian yang kedua, panggilan untuk memikul kuk bersama Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-29 tadi, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara, kita tidak diminta Yesus untuk memikul beban itu sendirian. Kalau saudara pelajari, kuk itu adalah alat yang dipasang di lehernya sapi, supaya dua sapi ini bisa berjalan bersama untuk membajak sawah. Demikian panggilan Tuhan kepada setiap kita. Kita tidak dibiarkannya sendiri. Tuhan beserta dengan kita. Apa yang Tuhan izinkan untuk kita pikul beban kehidupan ini, saudara tidak sendirian. Kalau Tuhan izinkan, maka ada Tuhan di samping kita yang berjalan bersama dengan kita. Inilah pentingnya. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-29, kita lanjutkan tadi, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kemudian dikatakan ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kata enak di ayat ini berasal dari kata Yunani krestos, yang artinya cukup, tidak melukai. Artinya ketika beban tersebut diberikan kepada kita, maka itu tidak akan membuat kita menderita. Maka kita tidak akan membuat kita
terluka. Tetapi justru ketika kita memikul beban tersebut, kita akan merasakan kenyamanan. Sebab apa? Beban yang diizinkan Tuhan itu bahwasanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita, untuk melatih otot-otot iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh dalam kerohanian kita. Jadi apapun yang Tuhan izinkan hari-hari ini serasa beban di kehidupan kita, nikmatilah, sebab saudara tidak sendirian. Saudara ada bersama dengan Tuhan. Tuhan pun merasakan apa yang menjadi kuk kita, yang kita tanggung, yang kita pikul hari-hari ini. Makanya yuk miliki senantiasa kedekatan dengan Tuhan, supaya kita mengerti bahwasanya kita tidak sendirian. Karena ada banyak orang, bahkan orang percaya berpikir ketika Tuhan izinkan masalah, dia sendirian. Padahal Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Artinya kita tidak sendirian, kita ada bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita memikul kuk tersebut bersama dengan Tuhan, kita bisa menikmatinya. Sekalipun itu adalah beban. Dan sekali lagi, setiap kita orang percaya, kita tidak dipanggil untuk menikmati kehidupan ini tidak ada masalah. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu terang, jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji, Dia akan menyertai, bahkan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita mengalami beban yang rasa-rasanya berat dalam kehidupan kita. Itulah janji Tuhan. Dia Immanuel, Dia yang beserta dengan kita. Jadi yang kedua, kita belajar bersama-sama. Panggilan untuk memikul kuk bersama Tuhan. Berjalan bersama Dia saat mengambil setiap keputusan dalam kehidupan ini. Biarlah kita belajar demikian. Ketika kita diperhadapkan suatu tantangan, suatu pilihan, kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Sebab kita tahu beban yang kita rasakan hari-hari ini, ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Sehingga saudara terus dekat dengan Tuhan, lewat doa saudara, lewat pergumulan saudara, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan, itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Setiap hari, luangkan waktu. Ya, sekali lagi luangkan waktu. Ini penting sekali. Sepintar-pintarnya saudara, sehebat-hebatnya saudara, saudara masih banyak keterbatasannya. Apalagi ketika Tuhan izinkan beban, jangan pernah saudara berpikiran saudara sendirian, saudara akan lemah nantinya. Tetapi ketika saudara berpikir bahwasanya kita butuh Tuhan, maka kita akan menikmati kuk yang Tuhan pasang atas setiap kehidupan kita. Beban yang Tuhan izinkan datang atas setiap kehidupan kita. Makanya Yesus tidak meminta kita memikul beban itu sendirian. Yesus menawarkan pikul bersama Dia. Ini penting sekali. Ya, jadi yang kedua ini, yuk kita sama-sama meresponi bahwasanya Tuhan itu baik. Sekalipun ada permasalahan, ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Ketika Tuhan menyertai setiap saudara, setiap kita, maka permasalahan apapun, seberat apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Bahkan kita tidak dibiarkan tergeletak, sebab Tuhan menopang setiap kita. Doa saya, semakin hari, saudara semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, dalam masalah keluarga, dalam masalah kesehatan, dalam masalah keuangan, dalam masalah apapun itu, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ketika Tuhan beserta dengan kita, Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan pengharapan, Dia memberikan hari baru yang penuh kemenangan. Bersama Tuhan, lakukan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati.